Aku tidak sanggup lagi jika harus terus berpura-pura. Cukup sudah bagiku menjadi budaknya selama ini. Kali ini aku benar-benar akan menyingkirkannya. Raini baru saja menyelesaikan ritual membersihkan diri yang sebenarnya. Karena membasuh tubuh di dalam bak mandi penuh busa, sungguh berbeda dengan berendam di dalam air sungai. Rabiah meletakkan nasi panas, dengan lauk gulai kambing yang juga masih mengepulkan asap. Raini menelan ludah, sambil mengencingkan baju dengan tidak sabar. Rabiah hanya memperhatikan wanita itu, yang memburu makanan yang ia bawa dengan wajah kelaparan. Sementara dirinya menuangkan air putih ke dalam gelas Raini. Seperti biasa, mereka duduk di atas karpet Persia tebal, di atas lantai marmer untuk menikmati hidangan. Apa rencanamu hari ini? Pergi dari istana selama 1 minggu pasti membuatmu sangat kelelahan, sindir Rabiah yang kini sudah duduk di seberang Raini. Gadis itu membantu Raini mengupas jeruk, lalu menatap ekspresi wajah sang ratu yang bagaikan cahaya mentari pagi. Aku ingin mengunjungi kebun mawar. Setidaknya aku ingin menghias kamar Zafir, dengan aroma yang aku suka. Kau yakin? Tatapan Rabiah terlihat agak sedikit khawatir, tapi ia segera membuang segala prasangka yang beberapa hari ini menghantui. Raini tidak menjawab. Ia terlihat sibuk menikmati makanan yang terhidang di hadapannya. Sementara Rabiah memperhatikan dengan wajah bahagia. Ada senyum kecil mengembang di ujung bibirnya yang terkatup, mengagumi selera makan Raini yang sedikit agak luar biasa. Setelah beberapa lama, akhirnya Raini mengakhiri jadwal mengisi perut. Ia sebenarnya ingin makan bersama dengan Zafir, tetapi sepertinya Yang Mulia Raja langsung disibukkan dengan berbagai urusan di Haram N. Waktu 1 minggu bersama Zafir, rasanya masih kurang. Sebagai wanita normal, tentu saja Raini memiliki impian romantis. Ia sangat ingin menghabiskan waktu sebanyak-banyaknya dengan sang suami, terlebih mengingat perjalanan rumah tangga mereka yang tidak mudah. Namun Raini juga sangat memahami, jika Zafir bukan hanya miliknya sendiri. Pria itu adalah seorang raja, di mana kehidupannya juga milik rakyat. Sebuah keberuntungan karena Zafir mau merelakan seminggu dari waktu berharganya, hanya untuk bersama dengannya. Artinya meski tidak dijelaskan, ia adalah bagian istimewa dalam kehidupan pria itu. Rabiah. Kenapa kepalaku sakit begini? Raini memegangi kepalanya yang serasa ditimpa bertonton batu. Ia tidak sempat berdiri, karena begitu ia beranjak dari tempatnya duduk, seluruh ruangan serasa berputar cepat. Yang Mulia, apa yang terjadi? Rabiah berteriak dengan panik. Ia menangkap tubuh Raini, yang hampir jatuh terkulai di atas lantai. Perasaan Raini mulai berdesir aneh, dan ia merasa ada sesuatu yang berjalan tidak semestinya. Rabiah dikagetkan dengan kehadiran Azizah, dan 3 orang pelayan secara tiba-tiba di kamar itu. Wajah Azizah terlihat dingin. Kedua mata gadis itu menyala penuh dendam, kepada sosok tubuh yang tergolek tidak berdaya tak jauh darinya. Kalian bereskan gadis kecil ini, dan pastikan ia diatasi dengan baik, perintah Azizah kepada ketiga pelayannya, yang langsung menjegal Rabiah tanpa ampun. Apa yang akan kalian lakukan? Lepaskan aku. Jangan sentuh tubuh ratuku. Rabiah berteriak dan berusaha melepaskan diri, ketika ketiga pelayan itu mulai menyeret tubuhnya, menjauh dari Raini.
Azizah memberi kode dengan mata kepada salah satu dari mereka. Hanya dalam hitungan detik, Rabiah sudah terkulai tidak sadarkan diri. Rupanya salah satu dari mereka telah membiusnya dengan cairan yang diletakkan pada sebuah sapu tangan. Bawa gadis itu sejauh mungkin, dan pastikan tidak ada seorang pun yang melihat kalian. Baik Tuan Putri, mereka menjawab serempak, sebelum akhirnya menyeret tubuh Rabiah keluar dari kamar Raini. Sementara itu Azizah dengan senyum penuh kemenangan, segera menghampiri Raini yang masih tak sadarkan diri. Tenanglah. Kau akan tidur panjang. Aku sangat berharap, kau tidak usah bangun lagi selamanya. Azizah bergumam, dan tatapan dinginnya kembali menelusuri tubuh Raini, yang terbaring tidak bergerak di atas lantai. Dengan gerakan sangat tenang, ia membereskan semua sisa makan Raini. Setelah memastikan semua bersih, dengan gerakan cepat ia pun membawanya keluar kamar. Lima menit kemudian, gadis itu kembali lagi ke dalam kamar Raini. Tangannya mengunci pintu di belakang, sebelum mendekati tubuh Raini yang masih tergolek tidak berdaya. Sekarang segalanya akan lebih mudah bagiku untuk memiliki Zafir, setelah aku menyingkirkanmu sejauh mungkin. Seringai keji menghias bibir Azizah. Ia terlihat tenang kala menyeret tubuh Raini, yang memang jauh lebih kecil dari tubuhnya sendiri. Ia tampak tidak mengalami kendala berarti. Ketika berada di depan pintu kamar Raini, gadis itu berhenti dan melongok keluar sebentar. Tentu saja tidak ada seorang pun yang berseliweran di sekitar area kamar Raini. Bahkan penjaga pun berada di jarak aman, sehingga tidak akan ada yang mengetahui segala gerak-geriknya. Ia adalah anggota keluarga kerajaan, dan ia juga keponakan dari penguasa terdahulu. Jadi, tidak seorang pun yang mencurigai semua gerak-geriknya. Raini, maaf saja. Tapi kali ini aku harus menghilangkan dirimu sayang. Padang bunga mawar kami tidak akan kehilangan dirimu, karena harumku akan menggantikanmu di setiap sudut haram en. Azizah membelai wajah pucat Raini, dengan jemarinya yang berkuku panjang. Tanpa belas kasih sedikit pun, Azizah menarik kedua pergelangan tangan Raini, sepanjang koridor panjang yang dilewati. Mereka semakin jauh meninggalkan area kediaman Raini. Bahkan Azizah tidak peduli, apakah nantinya ketika tersadar Raini akan mengalami kesakitan atau tidak. Ia terus menyeret tubuh tidak sadarkan diri itu menuju kediamannya, di bagian sayap istana yang berseberangan dengan kediaman Raini. Azizah merasa bangga dengan keberhasilannya. Semua orang menyingkir seperti permintaannya. Azizah mengatakan kepada semua orang, jika Raini sangat kelelahan setelah perjalanan 1 minggunya dengan Zafir. Sang Ratu Haram En membutuhkan ruang yang luas untuk dirinya sendiri. Raini menginginkan ketenangan, dan tidak seorang pun boleh mengganggu istirahatnya. Tiba di kamar, Azizah langsung mengunci pintu yang mereka lewati dengan teliti. Kemudian ia menyeret lagi tubuh Raini ke samping lemari baju. Ia menekan sebuah tombol sewarna dengan cat dinding, dan tanpa menunggu lama, terdengar suara gemuruh memekakkan telinga. Lemari berat itu bergeser ke samping, dengan meninggalkan sebuah lubang besar setinggi orang dewasa, sementara lebarnya tidak lebih dari serentang tangan. Lubang itu rupanya sebuah pintu masuk ke dalam salah satu lorong di perut gurun. Dengan pencahayaan temaram dari lentera api abadi di sepanjang dindingnya, Azizah memasuki lorong itu dengan wajah datar.
Setelah menuruni undakan tangga yang tidak terlalu dalam, akhirnya mereka tiba di depan sebuah pintu berwarna hitam. Sekali lagi Azizah menekan sebuah tombol agak tersembunyi, dan suara keras memekakkan telinga kembali menggaung di dalam ruangan yang sepi itu. "Selamat datang di neraka, Raini. Nikmati kematianmu secara pelan-pelan di sini, dan aku akan bersenang-senang dengan suamimu." Azizah menaikkan tubuh Raini ke atas satu-satunya batu agak luas dan panjang, di dalam ruangan sempit itu. Ia sudah menyiapkan tempat itu jauh hari. Tidak ada seorang pun yang mencurigai, ketika setiap hari ia membawa karung ke dalam kamarnya. Ia membawa sedikit demi sedikit jerami untuk alas tempat tidur itu. Meski ia membenci Raini, dan ingin sekali wanita itu segera lenyap dari muka bumi, tapi masih ada sedikit kebaikan juga tersisa di hatinya. "Setidaknya kau tidak akan mati secepatnya, karena aku ingin memastikan dirimu merasakan siksaan dari diriku." Azizah membersihkan pakaian dan tangannya, dari sisa debu yang mungkin masih menempel. Setelah itu ia berdiri sambil menatap puas kepada Raini, yang terbaring tidak berdaya. "Ini adalah tempat yang paling cocok untukmu. Di kamar sempit dengan tempat tidur beralaskan jerami. Kau tidak cocok menjadi ratu bagi harem N. Itu terlalu menjijikkan di mataku. Kau tahu mengapa, Raini?" Azizah masih bermonolog, sementara tatapan matanya menyiratkan sejuta kebencian, kepada wanita yang tengah tidak sadarkan diri itu. "Zafir seharusnya menikahiku, karena sejak kecil akulah yang selalu berada di sisinya. Aku membencimu, gadis asing yang sangat kurang ajar." Jemari tangan gadis itu menyingkirkan beberapa helai rambut Raini, yang menutupi sebagian dari muka pucatnya. "Kau memang cantik. Tapi sebentar lagi Zafir, dan juga semua orang, hanya akan mengenangmu sebagai gadis asing yang hina. Racun ini akan bereaksi perlahan di tubuhmu Raini. Perlahan namun pasti, kau akan kehilangan sedikit demi sedikit kemampuan tubuhmu. Ini hanya racun ringan. Tapi percayalah, aku akan selalu mengirimkan sugesti kepadamu, jika ini adalah racun yang sangat berbahaya. Aku akan membiarkanmu perlahan-lahan membusuk di tempat ini,